Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ardianti, NIM L1A119088 dari kelas C, jurusan Peternakan, Fakultas Peternakan, Universitas Haluoleo. Baik, di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Saluran Reproduksi Jantan dan Betina pada mata kuliah Ilmu Reproduksi Ternak. Baik, yang pertama, alat reproduksi ruminansia jantan dan betina. Secara alamiah, fungsi esensial dari seekor pejantan adalah menghasilkan sel-sel kelamin jantan atau spermatozoa yang cukup aktif dan infertil, serta secara sempurna mampu meletakkannya ke dalam saluran reproduksi betina. Reproduksi hewan betina adalah suatu proses yang kompleks yang melibatkan seluruh tubuh hewan itu. Sistem reproduksi akan berfungsi bila makhluk hidup, khususnya hewan ternak, dalam hal ini sudah memasuki seksual maturity atau dewasa kelamin. Di sini dapat dilihat alat reproduksi pada jantan, khususnya ini pada sapi. Yang pertama bagiannya adalah testis. Testis merupakan bagian alat kelamin yang utama. Testis berbentuk bulat panjang dan berfungsi untuk menghasilkan sel benih jantan atau semen atau spermatozoa. Testis dikatakan sebagai organ primer karena berfungsi menghasilkan gamet jantan atau spermatozoa. Yang kedua adalah epididymis. Epididymis merupakan pipa panjang dan berkelok-kelok yang menghubungkan vasa evensia pada testis dengan ductus deferens. Epididymis mempunyai 4 fungsi utama, yaitu pengangkutan, penyimpanan, pemasakan, dan pengentalan atau konsentrasi sperma. Secara umum, bagian proksimal dari epididymis atau kepala dan badan berperan dalam proses pemasakan spermatozoa, sedangkan bagian ekor epididymis berperan dalam penyimpanan spermatozoa. Di daerah ini 45 spermatozoa disimpan. Yang ketiga ada ductus deferens. Ductus deferens meninggalkan ekor epididymis bergerak melalui kanal inguinal yang merupakan bagian dari korda spermatik dan pada cincin inguinal internal memutar ke belakang, memisahkan dari pembuluh darah dan saraf dari korda. Selanjutnya dua ductus deferens mendekati uretra bersatu dan kemudian ke dorsocaudal kandung kencing, serta dalam lipatan peritoneum yang disebut lipatan urogenital yang dapat disamakan dengan ligamentum lebar pada betina. Yang keempat adalah penis. Organ kopulasi pada hewan jantan adalah penis. Dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu glans atau alat gerak bebas, bagian utama atau badan, dan crura atau akar yang melekat pada initial arch pada pelvis yang tertutup oleh otot ischiocavernosus. Struktur internal penis merupakan jaringan cavernosus atau jaringan erektil yang terdiri dari sinus-sinus darah yang dipisahkan oleh lembaran jaringan pengikat yang disebut septa, yang berasal dari tunikal albuginea kapsula berserabut di sekitar penis. Kemudian yang selanjutnya adalah alat reproduksi betina. Di sini terlihat gambar dari alat reproduksi betina. Bagian yang pertama yaitu ovarium. Ovarium adalah organ primer atau esensial reproduksi pada betina, seperti halnya testis pada hewan jantan. Ovarium merupakan sepasang kelenjar yang terdiri dari ovari kanan yang terletak di belakang ginjal kanan dan ovari kiri yang terletak di belakang ginjal kiri. Yang kedua yaitu oviduk. Oviduk merupakan saluran yang bertugas untuk menghantarkan sel telur atau ovum dari ovarium ke uterus. Oviduk terbagi atas 3 bagian. Yang pertama adalah infundibulum, yaitu ujung oviduk yang letaknya paling dekat dengan ovarium. Sel spermatozoa akan menunggu ovum di ampula untuk dibuahi. Panjang ampula merupakan setengah dari
panjang oviduk. Ampula bersambung dengan bagian oviduk yang terakhir yaitu isthmus. Isthmus dihubungkan langsung ke uterus bagian kornu atau tanduk sehingga di antara keduanya dibatasi oleh uterotubal junction. Yang keempat adalah uterus. Uterus merupakan struktur saluran muskuler yang diperlukan untuk menerima ovum yang telah dibuahi pada perkembangan zigot. Fungsi uterus yang pertama yaitu saluran yang dilewati gamet atau spermatozoa. Spermatozoa akan membuahi sel telur pada ampula. Secara otomatis, untuk mencapai ampula akan melewati uterus terlebih dahulu. Yang kedua, tempat terjadinya implantasi. Implantasi adalah penempelan embrio pada endometrium uterus. Yang ketiga, tempat pertumbuhan dan perkembangan embrio. Yang keempat, berperan pada proses kelahiran atau pasturisi. Yang kelima, pada hewan betina yang tidak bunting berfungsi mengatur siklus estrus dan fungsi korpus luteum dengan memproduksi PGF2 alfa. Yang kelima yaitu serviks. Serviks terletak di antara uterus dan vagina sehingga dikatakan sebagai pintu masuk ke dalam uterus. Fungsi dari serviks adalah menutup lumen uterus sehingga menutupi kemungkinan untuk masuknya mikroorganisme ke dalam uterus dan sebagai tempat reservoir spermatozoa. Yang keenam adalah vagina. Vagina adalah organ reproduksi hewan betina yang terletak di dalam pelvis di antara uterus dan vulva. Vagina memiliki membran mukosa disebut epitel squamosa berstrata yang tidak berkelenjar tetapi pada sapi berkelenjar. Pada bagian kranial dari vagina terdapat beberapa sel mukosa yang berdekatan dengan serviks. Vagina terdiri dari dua bagian yaitu vestibulum yang letaknya dekat dengan vulva serta merupakan saluran reproduksi dan saluran keluarnya urin, dan yang kedua adalah portio vaginalis cervix yang letaknya dari batas antara keduanya hingga serviks. Yang ketujuh adalah vulva. Vulva merupakan alat reproduksi hewan betina bagian luar. Vulva terdiri dari dua bagian. Bagian luar disebut labia mayora dan bagian dalamnya disebut labia minora. Labia minora homolog dengan preputium pada hewan jantan, sedangkan labia mayora homolog dengan skrotum pada hewan jantan. Yang kedelapan adalah klistoris. Klistoris merupakan alat reproduksi betina bagian luar yang homolog dengan gland penis pada hewan jantan dan terletak pada sisi ventral sekitar 1 cm dalam labia. Klistoris terdiri atas dua crura atau akar badan kepala glans. Fungsi dari klistoris adalah membantu dalam perkawinan. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.